Iya, kelihatan. Pasien selanjutnya Ibu Dewi. Silakan masuk, Bu. Iya. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Baik, dengan Ibu Dewi ya. Iya. Ibu Dewi, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini program hamil. Program hamil. Oh iya. Bentar ya, Bu. Jadi Ibu ini datangannya karena ingin program hamil ya, Bu. Nah, sebelumnya saya tanya-tanya terlebih dahulu untuk biodatanya, dan nanti ada beberapa pertanyaan Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya ya. Apakah sebelumnya ada keluhan, Bu? Tidak ada. Tidak ada keluhannya. Untuk nama lengkap Ibu Dewi. Dewi Aryani. Dewi Aryani. Untuk usianya berapa tahun, Bu? 25. 25 tahun. Asli Jawa ya? Asli Jawa, Temanggung. Agamanya Ibu? Islam. Islam. Untuk pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Pekerjaannya sekarang? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat yang ditempati sekarang di mana, Bu? Parakan Temanggung. Oh, Parakan Temanggung. Untuk identitas suami sekalian ya, Bu. Untuk nama suaminya, nama lengkapnya? Bapak Setia Budi. Bapak Setia Budi. Usianya berapa tahun, Bu? 29. 29 tahun. Juga asli Jawa? Asli. Agamanya juga Islam ya, Bu. Pendidikan terakhir suami? S1. S1. Pekerjaan suami sekarang apa, Bu? Guru SMA. Guru. Iya. Alamatnya sama ya, Bu? Tadi tidak ada keluhan ya, Bu. Kemudian untuk riwayat menstruasinya, pertama kali Ibu menstruasi itu di usia berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Itu siklus menstruasinya 30 hari atau 28 hari? 28 hari. Banyaknya dalam sehari itu ganti pembalut berapa kali pas dress-dressnya itu, Bu? 2 kali. 2 kali? Iya. Lamanya berapa hari menstruasinya? 78. 78. Ada keluhan tidak saat haid? Tidak ada. Ibu ini kan mau program hamil ya, Bu. Nah, itu nanti kalau Ibu di rumah itu ya, kalau pertama kali haid itu tanggal berapa itu dikasih tanda di tanggalannya, setiap bulannya nanti berapa harinya itu ditandai, karena nanti kalau sudah Ibu tidak haid itu bisa periksa, Bu. Nanti itu merupakan tanda-tanda di mana Ibu hamil itu pas tidak haid gitu. Nanti diperiksa lebih lanjut. Itu ya. Sekarang kalau menstruasi selalu ditandai ya, Bu. Kemudian untuk riwayat kesehatannya, apakah Ibu pernah atau sedang menderita riwayat penyakit seperti HIV, hipertensi, gula, TBC, asma? Tidak ada ya, Bu. Untuk keluarga ada tidak, Bu? Alhamdulillah tidak ada juga. Tidak ada ya. Ini kehamilan yang pertama ya, Bu? Iya, pertama. Pernah kaget tidak, Bu? Ibu untuk selanjutnya pertanyaannya untuk pola makan ya, Bu. Pola makan, pola kebutuhan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk makannya dalam sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Komposisinya nasi Saus. ya. Kemudian ada pantangan tidak, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Untuk minumnya berapa kali dalam sehari? Berapa gelas? Sehari 8 gelas. 8 gelas. Untuk buang air kecilnya, Ibu buang air kecil dalam sehari berapa kali, Bu? Sekitar 4-5 kali sehari. Ada keluhan tidak saat buang air kecil? Tidak ada ya. Untuk buang air besarnya berapa kali? Buang air besar
Sehari sekali. Sehari sekali. Itu setiap hari ya? Setiap hari. Setiap hari. Ada keluhan tidak? Atau Tidak. masalah dalam buang air besarnya? Tidak ada. Untuk mandinya 2 kali sehari. 2 kali juga. Keramasnya dalam seminggu berapa kali? 3 kali. Gosok gigi dalam sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ganti pakaian untuk pakaian luar berapa kali? 2 kali. Untuk ganti celana dalamnya berapa kali? 2 kali juga. 2 kali juga. Untuk lamanya tidur malam biasanya sehari-hari itu berapa jam, Bu? 8 jam. 8 jam. Ibu sering tidur siang tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Ada masalah nggak, Bu, saat istirahat atau tidur? Tidak ada. Tidak ada. Ibu melakukan aktivitas seperti olahraga? Tidak. Tidak. Suami di rumah merokok tidak, Bu? Tidak. Minum minuman beralkohol juga tidak ya? Tidak. Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan itu? Tidak. Sering mengonsumsi jamu enggak, Bu? Enggak. Nah, Ibu kan rencananya ingin hamil lagi ya, Bu? Nah, apakah Ibu benar-benar sudah siap ingin hamil lagi? Sekarang lagi dalam keadaan cemas atau khawatir tidak, Bu? Tidak. Tidak ya. Baik, kalau begitu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ya, Bu, meliputi nanti tensi, berat badan, tinggi badan, dan wilayah. Saya ukur tekanan darahnya ya, Bu. Ya. Tensi. Tangannya lemes ya, Bu? Ya. Normal ya, Bu, 111/80. Nadinya juga normal 89. Saya ukur lilanya ya, Bu, di lingkar lengan atasnya untuk mengetahui status gizi. Bisa ditekuk seperti ini. Gizi ya. Diluruskan, Bu. Diluruskan. (24) ya, Bu. Sekarang ukur berat badan terlebih dahulu ya, Bu. Kakinya bisa dilepas. (45) ya, Bu. Ya. Tinggi badan sekalian. Tidak usah. Kakinya bisa nempel di tembok. Ya. 150 ya, Bu. Jadi Ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya, Bu. Untuk pemeriksaan umumnya semuanya dalam keadaan normal ya, Bu. Semuanya dalam keadaan bagus.
Nah, sekarang jadi Ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya, Bu. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang masa subur ya, Bu. Ibu sudah kelihatan ya masa subur. Nah, ini ada beberapa fase dalam siklus menstruasi kita. Nah, masa subur itu bisa diketahui dengan cara menghitung ovulasi. Ovulasi itu adalah masa subur pada wanita. Nah, puncak masa subur itu biasanya terjadi pada 13 hari setelah haid pertamanya itu. Sedangkan masa subur biasanya akan terjadi kurang lebih 3 hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur tersebut, Bu. Nah, ada beberapa tanda pada masa subur. Nah, ketika Ibu mengeluarkan lendir dari jalan air itu, nah itu lendirnya itu kental, itu adalah terjadi karena perubahan menjelang masa subur. Nah, dengan meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur, warnanya itu menjadi bening dan lebih cair. Jadi bening kayak keputihan gitu tapi kental seperti itu. Kemudian cirinya lagi pas masa subur itu ada seperti dorongan seksualnya itu, mohon maaf, itu lebih meningkat seperti itu. Kemudian temperatur tubuh juga meningkat, jadi sedikit gerah gitu, sering gerah gitu, itu bisa terjadi ketika masa subur. Dan juga ada beberapa tanda seperti payudara itu lebih kencang seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Belum ya. Kemudian dari tadi kan bahwa Ibu ini usianya 25 tahun ya. Berarti usia yang baik untuk bereproduksi. Jadi tidak berisiko seperti itu. Nah, merupakan usia yang ideal lah untuk hamil. Dan juga tadi dalam riwayat kesehatannya juga tidak ada masalah, tidak mempunyai masalah dalam kesehatan, maka Ibu bisa program hamil seperti itu ya, Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses kehamilan itu singkatnya seperti itu ya, Bu. Jadi singkatnya, kehamilan itu bisa terjadi ketika ya berhubungan gitu ya, berhubungan nanti dari sel telur dari ibu, terus suami itu nanti mengeluarkan sperma itu bertemu. Nah, nanti si sel telurnya itu yang dari ibu itu akan dibuahi oleh sperma, nanti terjadi kehamilan seperti itu ya, Bu. Dan kehamilan itu seperti di gambar ini ya, Bu, itu terjadi sampai dengan usia kehamilan 40 minggu, 9 bulan kalau orang. Kemudian yang harus diketahui juga ada tanda-tanda kehamilan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa Ibu harus ini ya, kalau mens tanggal berapa ditandai. Nah, itu supaya mengetahui ketika tidak terdapat menstruasi, nah itu biasanya menjadi tanda kehamilan. Kemudian ada timbul rasa mual. Nah, mual atau muntah itu biasanya terjadi di awal kehamilan, itu wajar, Bu. Nah, itu bisa menjadi tanda juga. Kemudian karena mual, karena muntah itu Ibu menjadi tidak nafsu makan atau nafsu makannya menjadi menurun seperti itu. Kemudian saat dites kehamilan ya pakai urin gitu ya, nanti hasilnya bisa positif, itu ada garis 2-nya itu, Bu, di tes packnya. Pada usia kehamilan lebih lanjut, kalau usia kehamilan lebih lanjut nanti kan Ibu pasti akan periksa ke bidan atau ke dokter. Nanti diperiksa dengan alat untuk mendengarkan detak jantung bayinya. Nah, kalau ada itu berarti Ibu
positif benar-benar hamil seperti itu. Kemudian pastinya ciri yang lain, perutnya akan semakin membesar seiring bertambahnya usia kehamilan. Seperti itu ya Bu. Jadi itu ya Bu, sedikit pengetahuan yang karena Ibu kan ingin program hamil, jadi Ibu harus juga banyak ilmunya, sering baca-baca juga ya Bu. Nah, Ibu ini saya jadi Ibu tadi sudah saya jelaskan beberapa ya Bu, beberapa sedikit ilmu. Nanti bisa Ibu baca-baca lagi ya, karena ingin program hamil. Nah, ini saya resepkan asam folat. Nanti asam folat ini untuk mempersiapkan kehamilan juga, dan beberapa vitamin ya Bu. Jadi Ibu tadi sudah saya jelaskan beberapa ilmunya ya, pengetahuan tentang kehamilan. Nah, ini saya resepkan vitamin dan asam folat ya. Ini untuk mempersiapkan nanti kehamilannya. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Ini Bu, setelah ini berarti besok-besok kesini lagi atau udah cukup? Ibu bisa kesini atau bisa WA saya. Nanti kalau dalam itu kan Ibu mau program hamil, dan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap menstruasi itu ditandai ya, untuk kalendernya. Ketika Ibu kok nggak menstruasi, kemudian ada tanda-tanda kehamilan seperti tadi yang saya jelaskan, Ibu bisa langsung saja ke bidannya atau ke saya atau ke puskesmas seperti itu ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Gitu? Yes. Ya. Terima kasih ya Bu. Sambung ya Bu. Sambung.